Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Taman Sari, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha, dan anak-anakku semuanya dari kelas 10, 11, dan 12 yang hari ini sangat luar biasa. Tentu yang pertama kita bersyukur karena selain kuota handphone, kita juga dalam kehidupan punya kuota kehidupan. Apa saja kuota kehidupan itu? Ada dua, kuota detak dan kuota detik. Ketika kita bicara tentang detak, kita mensyukuri jantung kita masih optimal. Ketika kita bicara tentang detak, kita mensyukuri mata kita masih jernih melihat ke depan, telinga kita masih jernih mendengar, pencernaan kita masih optimal berfungsi, tanda kita masih bisa diberikan kehidupan. Ketika kita bicara tentang detik, kita bicara tentang waktu. Kita mensyukuri besok tidak akan pernah terulang, seminggu yang lalu tak akan pernah terulang. Yang ada adalah kemarin tidak akan pernah terulang, tapi besok dan ke depan itulah semangat kita untuk terus menata harapan menjadi lebih baik. Mari kita terus bersyukur hadirnya kuota detak dan detik ini tanda bahwa kita masih diberi kehidupan untuk terus menjadi manusia yang terbaik versi kita. Terima kasih kepada anak-anakku kelas 11-3 yang hari ini sudah luar biasa menjadi petugas upacara. Semoga kebaikan ini terus akan bergema dan ini akan menjadi contoh teladan kebaikan juga untuk anak-anakku yang lainnya. Jangan dicontoh anak-anak kita yang terlambat ada di atas. Sebenarnya tidak perlu ada sanksi apapun. Ketika sudah ada di atas itu sudah ada sanksi sosialnya. Mudah-mudahan on the track jam 7 seperti hari ini bisa kita terus lakukan sehingga ke depan tidak ada istilah lagi kemudian ngaret dalam pelaksanaan upacara bendera. Kemarin alhamdulillah 10 November secara nasional diperingati sebagai Hari Pahlawan. Meskipun mungkin hanya beberapa siswa perwakilan yang hadir upacara bendera dan guru, kita bersyukur kita bisa menikmati semangat kepahlawanan ini hari ini luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, dalam rangka untuk menjadi pahlawan, mungkin dulu seperti itu, bertempur di medan perjuangan ya, dengan rasa patriotisme yang luar biasa. Tapi apakah hari ini bagaimana? Pahlawan kekinian Gen Z ini, kalian bisa menjadi pahlawan tidak? Bisa. Para siswa ini bisa menjadi pahlawan, menjadi versi terbaik dirinya sendiri dengan cara apa? Mohon dicatat, siswa terbaik bisa menjadi pahlawan dengan 4 hal. Ada berapa? 4 hal. 1. Jadilah pahlawan versi terbaik. Jadilah siswa-siswa yang baper. Apa? Baper. Catat. Baper. Yang kedua, siswa-siswa yang peduli. Apa? Peduli. Yang ketiga, siswa-siswa yang hebring. Apa hebring? Hebring. Tenang dulu. Yang keempat adalah jadilah siswa-siswa yang menggugah. Coba, ini adalah akronim. Pertama, untuk menjadi pahlawan versi terbaik kalian, yang pertama, jadilah siswa yang baper. Baper di sini bukan melehoi, bukan generasi Z yang katanya generasi yang lahir dalam serba sangat sempurna, handphone ada, teknologi ada, tapi ciri dari generasi Z katanya adalah para siswanya lembek. Buktikan kita tidak seperti itu. Dikit-dikit galau, dikit-dikit melehoi, dikit-dikit tak bersemangat. Jangan. Siswa SMA Negeri 1 Taman Sari harus membuktikan bahwa kita adalah generasi Z yang luar biasa yang siap tempur untuk baper. Apa itu baper? Siswa yang membawa perubahan dan keberdampakan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Terus lakukan perubahan-perubahan dalam diri kamu. Ingin menjadi apa di masa depan? Banyak mimpi yang harus diwujudkan, banyak tangisan yang harus diwujudkan, banyak doa yang harus dikumpulkan. Caranya seperti apa? Jadilah terus murid-murid yang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Hari ini tugas kalian bukan bekerja. Hari ini tugas kalian adalah belajar. Belajarlah yang rajin. Kita tidak tahu di masa depan itu tantangan hidup seperti apa. Kalau kamu hanya berfokus pada ini saja, maka AI sudah bisa menggantikan peran kamu. Tapi ada hal yang luar biasa ketika seleksi pekerjaan di masa depan. Apa itu? Karakter, kejujuran, apalagi keikhlasan, ketuntasan. Jangan hanya cerdas tapi culas, tapi harus cerdas, bekerja keras, ikhlas dan tuntas. Makanya kurikulum Merdeka P5 ini yang dikejar apa? Bukan hanya semata-mata dapat fisika 90. Yes, fisika harus 90, kimia harus 90, ekonomi mata pelajaran apapun harus bagus. Tapi sayang, kalau hanya ini diisi tapi kolmu dan spiritual tidak diisi, maka yang terjadi adalah generasi yang cerdas tapi culas. Kita ingin anak-anak Gen Z ini semuanya mari menjadi anak-anakku yang membawa perubahan, yang baper.
sehingga berdampak untuk kehidupan kalian di masa depan, menjadi sukses versi kalian sendiri. Siap menjadi generasi yang baper? Siap. Baper bawa perubahan, bukan baper lebay. Yang kedua, generasi kita, anak-anakku di SMA Negeri 1 Taman Sari harus menjadi generasi yang peduli. Peduli dalam arti kata menghargai, peduli terhadap lingkungan dan sebagainya. Yes, seperti di dimensi program belajar Pancasila, betul. Tapi peduli di sini adalah peningkatan dukungan literasi. Sudah memahami literasi itu seperti apa? Yes, apakah hanya membaca buku? Banyak yang baca buku, dia selesai satu buku, ditanya dia nggak ngerti. Itu literasi. Bukan. Literasi itu adalah satu, membaca, memahami, memaknai, inovasi, produktivitas. Itu literasi. Dari hasil membaca, kamu memahami apa yang dibaca. Muncul makna, oh ini dia ngomongin ini. Setelah itu lahirnya inovasi, kreativitas. Dan yang terakhir, kita menjadi bangsa yang produktif. Kenapa Jepang, kenapa Cina, hari ini produknya rasa-rasanya kita pakai semua nih. Coba handphonenya cek. Apakah produk Indonesia? Belum. Kebanyakan produk Cina. Kenapa? Karena mereka produktif, literasinya bagus. Maka kita tanamkan ke depan, mudah-mudahan di sekolah kita literasinya bukan hanya membaca, apalagi memahami bacaan, memaknai, menemukan inovasi, ide-ide baru, dan yang terakhir adalah munculnya produktivitas. Orang yang produktif meskipun dia otaknya bekerja, lahirnya inovasi. Singkong, tahu singkong? Di tangan orang-orang yang produktif bisa menghasilkan pajero, tapi di tangan orang-orang yang produktif singkong seperti kebanyakan. Contoh yang inovasi ketika produktif, singkongnya diolah, diberikan level 1, level 2 tingkat kepedasan sampai ngantri panjang keripiknya. Punya inovasi. Tapi kalau tak punya inovasi, singkongnya dijajakan dengan biasa saja. Ya, yang biasa. Tapi kita perlu ya, dengan adanya digitalisasi ini, mudah-mudahan media sosialnya digunakan untuk kebaikan. Literasi, peningkatan dukungan literasi. Yang ketiga apa? Anak-anakku sekalian, di masa depan jadilah pahlawan yang memiliki siswa sebagai siswa Hebring. Nah, zaman kami dulu ada yang namanya artis Ibu Hebring. Nah, Hebring ini apa? Kalian harus menjadi orang-orang yang hebat dalam jejaring. Itulah pentingnya kolaborasi. Makanya diingatkan dalam P5 ini, kolaborasi. Hari ini kita tidak sedang berkompetisi, makanya di kelas ada pengelompokan. Supaya yang pintar memberi kepada yang belum pintar tak sungkan untuk bertanya kepada yang pintar. Pentingnya kolaborasi. Gak keren sukses sendiri. Yang keren adalah sukses bersama-sama terbangnya. Kamu terbang tidak ada yang tumbang. Kamu mengangkasa tidak ada yang tersiksa. Semangatnya sauyunan. Silih asa, silih asi, ngarengapkan supaya semangatnya tambah juara. Apa tadi? Hebring, hebat dalam jejaring. Bangun kolaborasi, kesempatan emas, karena kamu tidak tahu teman duduk kamu nih yang satu bangku di masa depan dia jadi apa. Kamu di masa depan jadi apa? Kelas yang lain, teman-teman kamu di kelas ini di masa depan jadi apa? Kesempatan hari ini untuk membangun jejaring dan kolaborasi, supaya di masa depan kita diingat sebagai siswa yang luar biasa, dirindukan, dan punya inspirasi kebaikan untuk menggerakkan banyak orang. Kita saling membutuhkan kolaborasi. Kompetisi ada bagiannya, FLS 2N, 2SN, festival seni dan sebagainya ada di sana. Hebring, hebat dalam jejaring. Yang terakhir apa? Kalian sebagai pahlawan harus menjadi siswa-siswa yang menggugah. Apa itu menggugah? Siswa yang menjadi berguna dan berkah. Dahsyat banget kata berkah ini. Hidup kita ini bukan hanya di dunia. Ini semua ini kita semua calon meninggal. Sepakat? Ada yang mau hidup selamanya? Gak ada. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Maka yang harus dioptimalkan, pesan saya adalah jadilah manusia yang berkah. Ketika kita sudah berkah, insya Allah Allah akan kebaikan untuk kita. Bukan hanya tentang pencapaian sukses, materi, punya mobil, punya rumah, bukan. Tapi tentang keberkahan dalam hidup, menghasilkan dampak kebaikan untuk sesama. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Sepakat? Kamu keren bukan untuk kamu sendiri, tapi kamu keren untuk adik kamu, untuk keluarga kamu, untuk ibu kamu, untuk ayah kamu, untuk lingkungan kamu, untuk bangsa dan negara Indonesia. Menggugah, menjadi berguna dan berkah. Ketika kita sudah sukses, untuk apa? Punya materi banyak? Apakah cukup sampai di situ? Hidup itu adalah berdampak. Kita akan berbagi ketika kita sudah sejahtera. Jangan dulu sejahtera dulu baru bisa berbagi. Berbagilah kebaikan kepada semesta.
insya Allah semesta akan mengembalikan kebaikan itu kepada kita. Filosofinya menunjuk, tahu menunjuk? Ada yang menunjuk seperti ini? Permen itu ya? Menunjuk seperti apa? Seperti ini atau seperti ini? Kamu kalau menunjuk ke bapak dan ibu guru seperti ini, jangan gitu. Silakan Bu di sebelah sana, ini santun. Kalau kamu karena itu baru datang, ya udah salah resek. Ada guru sedang ngobrol, kamu lewat, punten Bu. Jos, fisikanya 90 tidak melakukan itu, 20 dikasih. Udah ininya pintar, santun, karakter luar biasa. Menunjuk seperti ini. Satu telunjuk kemana? Ke depan kan? 3 kemana? 1 kebaikan yang diberikan kepada semesta, 3 kebaikan berbalik kepada kita. Teruslah menjadi orang-orang yang baik. Ketika sudah baik, Allah pasti hadirkan keberkahan untuk kita. Percaya sama saya. Jadilah siswa-siswa yang baik, menggugah, dan insya Allah bukan hanya keren untuk dirinya, tapi keren untuk lingkungannya. Dahsyat, Indonesia benar. 2045 kita bisa menjadi generasi emas, bukan generasi cemas. 2045 kalian ini yang akan memimpin Indonesia. Saya tidak tahu di pojok sana mungkin jadi gubernur Jawa Barat. Saya tidak tahu di pojok sana mungkin jadi anggota dewan dan sebagainya. Tapi kamu bisa menjadi versi terbaik kamu di masa depan. Kalau hari ini melehoi dan lemai, itu tidak akan terjadi. Makanya hari ini jadilah siswa yang terbaik. Gak diajak udah gak apa-apa. Gak diajak baper, didiamin baper, apa-apa. Semangat udah, ambil versi sendiri. Ketika tidak ada yang mampu bertanya, kamulah orang pertama yang bertanya kepada guru. Ketika tidak ada yang mampu menjawab, kamulah orang pertama yang menjawab kepada guru. Tampilkan versi terbaik kamu di kelas kamu. Bismillah, jadi berkah. Apa yang kita kejar dalam kehidupan ini? Sukses bukan hanya di dunia. Makanya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai dilakukan oleh wali karena saking pentingnya doa itu. Hidup yang terbaik adalah hidup sukses untuk diri kita, berdampak, berguna, dan berkah untuk masa depan kita. Investasikan kebaikan sekecil apapun, tidak hanya di dunia, karena kita akan tuai. Semakin banyak kamu menanam, insya Allah semakin banyak kita akan tuai. Sepakat? Kita bisa menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri? Sepakat. Dengan cara apa tadi? 4, 1. Jadilah siswa yang baper, membawa perubahan. Yang kedua, peduli. Jadilah siswa yang peningkatan dukungan literasi. Literasi bukan hanya membaca, tapi membaca, memahami, memanai, lahir inovasi, dan produktivitas. Yang ketiga apa? Jadilah siswa yang hebat dalam jejaring kolaborasi. Dan yang kelima, yang keempat apa? Menggugah, menjadi berguna, dan berkah. Terima kasih dari Pak Dero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.